Ya saya minta ini sama Ibu Evita, karena mau kasih modal. Kalau sudah jadi Ibu, insya Allah saya minta modal. Itu kan Ibu-Ibu, betul ya saya nyampaikan. Mengelola sekitar 1.800 UMKM yang ada di Kota Bengkulu. Jadi Desita mungkin di situ ada di brosur kita sebagai pembina dari lembaga LPW Wanita Melati yang berisi sekitar 1.800 UMKM. Kemarin setelah COVID mulai lagi bikin kue, mulai lagi bikin kerupuk, mulai lagi bikin roti-roti. Itu kita berikan ini bantuan untuk memulai usaha. Insya Allah nanti Indonesia ya apabila sudah bisa membantu lebih banyak lagi. Jadi salah satu tujuan Desita untuk mencalon di DPD RI ini kenapa? Supaya Desita bisa memberikan manfaat lebih lagi buat masyarakat Provinsi Bengkulu. Mungkin saat ini yang bisa Desita lakukan secara pribadi masih sedikit, tapi mudah-mudahan apabila nanti bisa menjadikan menjadi di DPD RI bisa membawa sumber-sumber dari pusat ke daerah kita ini, termasuk Bengkulu yang mana saudara-saudara Desita sendiri. Desita ini keturunan Bengkulu berdarah Jawa. Mungkin Desita kalau lupa insya Allah tidak, tapi mungkin tidak sempat tolong diingatkan lagi. Itu ya Bu ya. Ya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produser Eksekutif Bintang TV, dalam catatan tercecer Hairudin MDK, edisi khusus mengantar Destita ke Gedung Rakyat, di Senayan, Jakarta. Seorang Sri Kandi masa kini, seorang petarung wanita tangguh, APT Destita Hairilisani S.Fam MSM, akrab disapa Destita, insya Allah akan meramaikan persaingan gelanggang pileg, atau pemilihan legislatif, sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau DPD RI dari daerah pemilihan Provinsi Bengkulu, yang akan digelar bersamaan dengan pemilu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, 14 Februari 2024. Destita, sulung dari dua bersaudara, dari pasangan Dr. Andes H. Ahmad Sardi, dengan Haja Sulistiowati S.E., lahir di Semarang, Jawa Tengah, 9 Desember 1982. Sang ayah, Ahmad Sardi, adalah putra daerah asli Kelurahan Kembang Ngumpo, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Sedangkan ibunda tercinta, Sulistiowati, berasal dari Purworejo, Jawa Tengah. Cucu dari sang kakek, Hanafi Mair, dan sang nenek, Sida binti Salil, berhasil menyelesaikan pendidikan, mulai dari tingkat SD atau sekolah dasar, SMP atau sekolah menengah pertama, dan SMA atau sekolah menengah atas, di kota kelahirannya, Semarang, Jawa Tengah. Ayah, kakek dan nenek, asli orang Kelurahan Kembang Ngompo, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Menjadi kewajiban dan tanggung jawab moral, bagi saya untuk pulang ke kampung halaman tercinta, untuk mengabdi dan membangun tanah leluhur, Provinsi Bengkulu, dengan komitmen, jangan pernah bertanya, apa yang akan didapat, tetapi tanya, apa yang bisa diberikan, kata Destita, kepada Bintang TV, dalam satu kesempatan, di Bengkulu. Pasca menyelesaikan kuliah dan berhasil meraih gelar Strata 1 Farmasi, sambil menggeluti profesi sebagai apoteker, alhamdulillah, Destita, berhasil meraih gelar Strata 2, Strategi Korporasi, di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta. Dalam kariernya, selain memiliki pengalaman memimpin perusahaan lokal dan perusahaan asing di Indonesia, Destita juga memiliki pengalaman memimpin kantor-kantor cabang di kawasan Asia. Sedangkan pengalaman berorganisasi, di tengah-tengah kesibukan aktivitasnya bekerja, ibu dua orang anak ini, Ahmad Mahmud Mr., 14 tahun, dan Jasmine Arista MS, 12 tahun, aktif di berbagai organisasi. Yaitu, Ketua Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi, atau ISMA Farsi, Universitas Indonesia, Tenaga Ahli Kelompok Kerja Regulasi Asia Pasifik, Gugus Kerja Regulasi Farmasi Internasional di Indonesia, Ketua Pengurus Daerah Sri Kandi Tenaga Pembangunan, atau TP Sriwijaya Provinsi Bengkulu, Pembina Lembaga Pemberdayaan Wanita Melati, Kota Bengkulu.
Pendiri dan pembina Yayasan Kembang Mumpo Mulia, kakak asuh putra-putri kampus Provinsi Bengkulu, tokoh peduli kebudayaan Bengkulu, putra-putri kebudayaan, atau PPKB Provinsi Bengkulu, Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI, pendiri Sekolah Menengah Pertama, atau SMP Al-Azhar 52 Bengkulu, dan Ketua Yayasan Asma Indonesia, atau YAI Provinsi Bengkulu. Visi saya menjadi anggota DPD RI, adalah bekerja memperjuangkan dan mewujudkan, masyarakat Provinsi Bengkulu sejahtera. Dan misi, menyerap aspirasi Provinsi Bengkulu dari setiap sektor, agar diperhatikan di tingkat nasional, saat mengambil keputusan. Sedangkan program kerja, di bidang pendidikan, berupa bantuan beasiswa bagi yang berprestasi, bidang pemuda, latihan kepemimpinan, perempuan dan anak, pemberdayaan peranan perempuan dan perlindungan anak, ekonomi, pelatihan kewirausahaan, serta agama dan sosial kemasyarakatan, papar Destita. Data autentik dihimpun redaksi Bintang TV, perjalanan karir Destita, meliputi, pimpinan urusan regulasi, jaminan kualitas komersial dan kesehatan, PT EBET Indonesia, 21 September 2020, hingga sekarang, pimpinan urusan regulasi dan pharmacovigilance, atau keamanan obat, PT Mitsubishi Pharma Indonesia, Oktober 2018, September 2020. Pimpinan Regulasi dan Kepala Pengembangan dan Pengoperasian Bisnis ASEAN, PT Tanabe Indonesia, Oktober 2014, Oktober 2018, Sekretaris, dan atau Asisten Ahli Agensi Kerjasama Internasional Jepang, atau JIKA, untuk Menteri Kesehatan Indonesia atau Kemenkes, dan Pengawas Obat dan Makanan, atau BPOM, Juli 2006, Agustus 2008. Direktur Utama PT Surya Destita Mandiri, bergerak di bidang pengadaan barang, konsultan, dan jasa, Komisaris Utama, PT Cinta Flora Nusantara, bergerak dalam bidang jasa dan perdagangan, dan Direktur Sipi Rukun Berjaya Sukses, bergerak dalam bidang pengadaan dan perdagangan. Destita, wanita energik dan bersahaja, yang memiliki hobi menulis, membaca, dan traveling, selain banyak menjadi pembicara tingkat nasional maupun internasional, juga diketahui pernah menjuarai MTQ, di kota kelahirannya, Semarang, Jawa Tengah. Dalam menjalani hidup, saya memiliki keyakinan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Untuk itu, kita harus tetap semangat dan selalu amanah, cepat, tangkas, dan kompetitif, diyakini akan memberi hasil terbaik, yang bermanfaat bagi banyak orang. Semoga, jika memang Allah mengizinkan dan meredoi, sebagai anggota DPD RI, di Senayan, saya akan berbuat dan bekerja terbaik, bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu, apakah itu di Kabupaten Seluma, Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Muko-Muko, Lebong, Renjang Lebong, dan Kabupaten Kepahyang, ujarnya. Oleh karenanya, dengan kerendahan hati, dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon keikhlasan doa dan dukungan, dari adik sanak, keluarga, Hande Taulan, dan seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu, melalui Pileg 2024, tolong antarkan saya ke Gedung Rakyat, di Senayan, sebagai anggota DPD RI, dengan bismillah, yang insya Allah, menjadi alhamdulillah, amin ya robbal alamin, tutur Destita. Dari Studio Bintang TV Bengkulu, Anugrah Halilintar dan Bintang Arjuna Putra, bersama juru kamera Marco Melandri, melaporkan buat pemirsa. Apoteker Destita Hairilisani Sarjana Farmasi MSM, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 2024-2029, Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu, yang akan digelar 14 Februari 2024. Mengucapkan, Dirgahayu ke-78, Republik Indonesia Merdeka, terus melaju maju, Indonesiaku Jaya. Berkibar